Cinta masih membenamkan wajahnya di atas tempat tidur, menangisi luka yang ditinggalkan almarhumah ibunya 25 tahun lalu. Sekarang Cinta tahu kenapa Kamila tidak pernah dekat dengannya. Alasan karena kondisi fisik Dira yang lemah dan memerlukan perhatian khusus. Itu hanya alibi untuk menjaga jarak darinya. Benarkah ibu seperti yang dikatakan Mama Kamila? Benarkah ibu sudah merebut papa darinya? Ratap Cinta berulang kali mempertanyakan hal yang sama. Kebencian yang diperlihatkan wanita yang sudah merawatnya selama 25 tahun itu jelas menyiratkan luka yang begitu dalam. Luka yang menurut ceritanya ia dapat dari pengkhianatan seorang sahabat yang tak lain adalah ibu dari Cinta. Jika benar yang dikatakan Mama Kamila, aku ikhlas melakukan apa untuknya demi menebus semua kesalahan ibu terhadapnya di masa lalu. Cinta terus menangisi kenyataan pahit yang selama 25 tahun tersimpan bersama luka dan kebencian Kamila terhadapnya. Sampai tidak ada lagi air mata yang keluar, dan ia pun tertidur dalam lelah. Setelah rahasia besar yang tersimpan rapat selama 25 tahun terungkap, tidak ada lagi kehangatan di keluarga Surya. Dingin. Seperti ada tembok besar yang memisahkan satu sama lain, terlebih antara Cinta dan Kamila, wanita yang selama ini ia panggil Mama. Dengan mata sembab Cinta terlihat menuruni anak tangga, sambil menyeret sebuah koper berukuran besar di tangannya. Kemudian dengan langkah ragu, ia menuju ruang makan di mana anggota rumah lainnya sudah berada di sana. "Kamu mau kemana, Ta?" tanya Surya, saat melihat putri sulungnya tampak sudah terlihat rapi. "Maaf, Mama. Mulai hari ini, aku akan tinggal di kos dekat rumah sakit, karena mulai besok aku dapat jadwal visit malam," jawab Cinta, seraya menggeser satu kursi di samping Dira. Gadis yang selama 25 tahun ia anggap sebagai saudara kembarnya itu, tampak tidak peduli dengan kehadirannya. Ia menatap piring di depannya tanpa sedikit pun melirik ke arah Cinta. "Kenapa harus tinggal di kos, Ta? Kalau kamu takut pulang malam, Papa bisa tolong Pak Jupri untuk menjemputmu." Surya menatap lekat pada gadis 25 tahun itu. Cinta menggeleng pelan. "Tidak usah, Pa. Aku sengaja tinggal di dekat rumah sakit biar lebih efisien, tidak banyak waktu dan tenaga yang terbuang," tolaknya. "Biarkan saja Cinta menentukan pilihannya. Papa tidak perlu mencegahnya," ujar Kamila, dingin. Suara sendok dan garpu di tangannya yang saling beradu terdengar nyaring, kembali menciptakan ketegangan di antara mereka. Surya bergeming. "Mama benar. Sekarang Cinta sudah bekerja, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi biarkan saja dia keluar dari rumah ini. Kasihan Mama jika harus terus tinggal satu atap dengan bagian dari masa lalu yang sudah membuatnya hancur dulu," sambung Dira, sekilas menatap benci pada saudara perempuannya. Cinta menarik napas dalam. Sungguh sangat tidak mudah baginya menelan semua kenyataan yang baru saja diketahuinya. Dalam sekejap, statusnya berubah. Dia bukan lagi anak sulung dari Kamila, tapi anak dari perempuan lain yang dianggap perusak olehnya. "Sekali lagi aku minta maaf jika kehadiranku hanya menyakiti Mama. Aku harap dengan tidak lagi tinggal di sini, Mama bisa melupakan luka yang sudah dibuat ibuku dan memaafkannya." Kamila tak menjawab. Ia melanjutkan sarapannya tanpa berniat menanggapi kalimat yang ditujukan Cinta padanya. Begitu juga dengan Dira. Ia terlihat masa bodoh dengan rencana kepergian Cinta. Padahal sebelumnya, mereka sangat dekat. Layaknya saudara kembar pada umumnya. "Biar Papa yang mengantarkanmu," ucap Surya kemudian, berupaya mengurai ketegangan. "Tidak usah, Pa. Aku naik taksi online saja," tolak Cinta,
tampak enggan melibatkan Surya. Surya menghembuskan napas pelan. Papa harap, saat waktu luang, kamu tak lupa untuk pulang. Cinta usahakan, Pa, ucap Cinta, seraya meneguk air putih di depannya. Adit berjalan cepat, menyusul Cinta yang melangkah tergesa di depannya. Aku perlu bicara denganmu, Ta. Please, jangan terus menghindar dariku. Cinta menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap pada laki-laki yang selama ini dekat dengannya. Mau bicara apa lagi, Dit? Semuanya sudah jelas. Keluarga kita menginginkan kamu dan Dira berjodoh, dan di acara pertemuan keluarga kemarin, kamu juga tidak berusaha menolaknya sama sekali. Jadi apalagi yang ingin kamu bicarakan denganku? Semua tidak seperti yang kamu lihat, Ta. Aku sendiri juga tidak tahu sama sekali dengan rencana perjodohan itu. Sungguh, Adit berupaya meyakinkan Cinta. Tapi kamu juga tidak bisa menolaknya, kan? Cinta tersenyum, getir. Adit menundukkan wajahnya sejenak, menghindar dari tatapan tajam Cinta yang mengarah padanya. Aku minta maaf, Ta. Aku sudah coba bicara dengan kedua orang tuaku. Tapi, cukup, Dit. Aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Potong Cinta, enggan mendengar kelanjutan kalimat yang hendak dilontarkan lawan bicaranya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang terjadi antara aku dan Dira itu bukan karena keinginan kami berdua. Aku harap kamu mengerti situasinya. Lagi, Cinta tersenyum getir. Jadi, tujuan kamu mengajakku bicara hanya untuk memintaku mengerti dan menerima perjodohan kalian? Aku tidak bisa menolak permintaan orang tuaku, Ta. Mereka sudah mengambil keputusan, dan aku tidak bisa membantahnya. Baik, aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatirkan aku. Lagi pula, hubungan kita juga belum terikat dengan janji apapun, ucap Cinta, bersiap melanjutkan langkahnya. Terima kasih, Ta. Aku harap hubungan kita tetap baik seperti sebelumnya. Cinta tidak menyahut. Ia gegas melangkah pergi bersama luka yang dipeluknya sendirian.